Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Hamdi Bayu Haji, NIM 190018029. Di sini saya akan menjelaskan untuk TS basis data nomor 1 yang tentang toko komputer yang telah saya buat. Ini hanyalah gambaran skema dari toko komputer. Pembahasan yang akan dijelaskan hari ini adalah yang pertama permasalahannya, kedua target yang ingin dicapai dari pembuatan basis datanya, ketiga identifikasi data dan contoh isian data, keempat diagram IRD dilengkapi dengan kardinalitas, partisipasi dan informasi lainnya yang diperlukan, yang kelima untuk yang terakhir skema relasi yang dihasilkan. Oke, pertama permasalahan dan target yang ingin dicapai. Permasalahannya yaitu suatu toko komputer masih melakukan pendataan dan pengelolaan secara manual, menjadikan pengelolaan tidak praktis dan terjadi banyak kesalahan dalam pelaksanaan bisnis. Secara sederhananya terjadi banyak masalah atau error dalam pelaksanaan toko komputer tersebut. Berikutnya target yang akan dicapai. Yang pertama, mempermudah pengelolaan bisnis. Yang kedua, menjadikan semua pendataan di toko secara otomatis. Ketiga, mengurangi terjadi error pada bisnis. Keempat, terciptanya sistem kerja yang baik. Berikutnya ada identifikasi, juga berupa contoh isian dari tabelnya. Yang pertama ada data pegawai, yang meliputi atribut ID pegawai, nama pegawai, jabatan. Contohnya bisa dilihat di dalam tabel. Yang berikutnya ada data aksesoris, yang meliputi atribut kode aksesoris, merek, nama barang. Berikutnya data laptop, yang meliputi atribut kode barang, nama merek, harga, dan spek. Di sini spek saya ambil contoh hanya prosesor dan VGA-nya saja. Sebenarnya spek itu masih banyak macamnya, dari RAM, hard disk, atau storage, dan lain-lain. Yang berikutnya data struct. Di data struct ini ada atribut kode pembayaran, total harga, nama pegawai, jumlah barang, dan data pembeli. Mohon maaf, maksudnya yang berikutnya ada data pembeli. Data pembeli meliputi atributnya yaitu kode pembeli, nama, dan alamat. Kita langsung saja masuk ke IRD-nya. Ini yang IRD yang saya buat beserta dengan kardinalitas dan berbagai macamnya. Saya menjelaskan satu persatu di sini. Di sini ada untuk pegawai, entitas pegawai. Di entitas pegawai ini ada ID pegawai yang berlaku sebagai primary key, dan atributnya ada nama pegawai dan jabatan. Di sini kenapa nama pegawai tidak saya seperti nama pembeli, karena di sini nama pegawai hanya saya pakai untuk nama panggilan saja. Untuk pegawai di sini ada relasi, merestock aksesoris, sama juga di sini pegawai merestock laptop. Di sini keduanya juga memiliki kardinalitas yang sama, yaitu one to many atau many to many, sama saja. Kita baca dulu dari sini untuk kardinalitas minimum dan maksimumnya. Untuk pegawai, kardinalitas minimumnya untuk relasi merestock ke aksesoris itu ada 1 untuk minimumnya, dan maksimumnya ada 1. Ya, untuk relasi aksesoris kardinalitas minimumnya 1, sedangkan kardinalitas maksimumnya many. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya buat di sini satu pegawai bisa merestock banyak aksesoris perlengkapan untuk laptop. Kenapa minimum di sini? Karena setidaknya ada satu pegawai yang mengisi satu aksesoris. Oke, mungkin saya lupa menjelaskan lagi di dalam entitas berikutnya. Di dalam entitas aksesoris ada kode aksesoris yang berlaku sebagai primary key dan atributnya, ada nama merek dan nama barang. Berikutnya laptop. Di laptop itu yang berlaku sebagai primary key ada kode barang dengan atribut harga, nama merek, dan spek. Berikutnya ada struct. Struct di sini primary key-nya adalah kode pembayaran dengan atributnya total harga, nama pegawai, dan jumlah barang. Berikutnya di sini ada pembeli. Di pembeli yang berlaku sebagai sebagai primary key adalah kode pembeli, dan atributnya ada nama dan alamat. Di sini nama memiliki multi valued, atau bisa maksud saya bisa dipecah menjadi beberapa atribut kecil lainnya, yaitu ada nama depan dan nama belakang.
Nah, di sini ada relasi membeli, ada 2. Di sini ada atribut baru. Kenapa? Nanti akan dijelaskan berikutnya. Oke, karena tadi saya sudah jelaskan sini. Di sini juga sama. Di sini minimumnya 1 pegawai merestock 1 laptop atau merestock banyak laptop atau jenis laptop. Dan setidaknya ada 1 pegawai yang merestock 1 laptop. Karena itu kardinalitasnya minimumnya 1, di sini 1, dan di sini 1, di sini many. Berikutnya ada relasi membuat. Di sini relasi membuat itu antara pegawai dan struct. Di sini pegawai memiliki kardinalitas minimum 1 dan kardinalitas maksimumnya 1. Sedangkan di struct ini kardinalitas minimumnya 1, kardinalitas minimumnya many atau banyak. Kenapa di sini kenapa di sini 1 kardinalitas minimum 1 dan 1? Karena di sini minimum 1 pegawai membuat 1 struct atau maksimal 1 pegawai membuat 1 struct. Saya batasi di sini hanya 1 pegawai itu bisa membuat 1, tapi nanti di waktu yang lain bisa membuat 1. Jadi tidak bisa banyak pegawai yang membuat 1 stroke atau banyak pegawai membuat banyak stroke, seperti itu. Yang berikutnya, kenapa di sini 1? Karena kalau dalam pegawai membuat stroke itu pasti ada 1 yang dibuat, tidak mungkin tidak ada yang dibuat, dan bisa membuat banyak stroke, seperti itu. Lanjut dari ini, pembeli. Entitas pembeli memiliki relasi membeli terhadap laptop. Sama juga halnya di sini, entitas pembeli memiliki relasi membeli dengan aksesoris. Nah, di sini kardinalitasnya ada many to many. Sama juga di sini many to many. Kenapa bisa many to many? Karena banyak pembeli bisa membeli banyak laptop, ataupun sebaliknya, ataupun pembeli bisa membeli banyak aksesoris. Dan pembeli pasti setidaknya membeli 1 untuk laptop, dan pembeli bisa membeli 1 untuk aksesoris. Dan karena itulah kardinalitasnya many to many. Dan di sini kardinalitas minimumnya 1 to many, di sini juga sama 1 to many. Seperti itu. Nah, kenapa di sini relasi membeli memiliki atribut baru tanggal pembelian? Ada hubungan dengan di skema relasi sebagai berikut. Nah, skema relasi inilah adalah nanti skema yang kita buat saat berada di database, suatu database yang kita buat. Nah, sini saya contohnya database komputer. Jadi di database komputer itu akan dibuat tabel seperti ini yang berdasarkan tadi entitas dan atributnya. Pegawai, sebagai contoh ini ada pegawai, entitas pegawai, atau di dalam database nanti disebut tabel pegawai. Nah, di dalam tabel pegawai tersebut memiliki primary key, yaitu ID pegawai dengan atributnya nama pegawai dan jabatan. Nah, ini adalah hubungan relasinya yang kita sebut hubungan relasi, skema relasinya di database. Jadi gini, nanti primary key ID pegawai memiliki hubungan dengan struct. Nah, kenapa di sini ID pegawai bisa masuk ke dalam entitas struct? Seperti di sini bisa kita lihat pegawai relasinya membuat struct. Di sini 1 to many. Nah, kalau di dalam skema relasi, jika relasinya yaitu 1 to many, maka dari primary key dari sisi 1 atau side 1 akan masuk ke dalam side atau sisi dari dalam entitas yang many. Bisa kita lihat ini dalam relasi tersebut pegawai itu 1, sedangkan struct itu many. Jadi nanti primary key dari pegawai yaitu ID pegawai akan dibuat di dalam tabel struct, di dalam tabel struct bisa sebagai berikut. Makanya nanti akan terhubung seperti gini jika di dalam database. Berikutnya ada pegawai. Di sini ada 2 ya, menghubungkan 2 lagi ke arah tabel laptop dan tabel aksesoris.
sama seperti sebelumnya. Kenapa di dalam tabel aksesoris dan tabel laptop ada ID pegawai? Karena di sini adalah kardinalitasnya adalah many to one atau one to many atau many to one. Di sini juga sama untuk aksesoris. Nah, karena itulah dari tadi yang saya jelaskan, ID pegawai bakal masuk ke sisi dari entitas many-nya, yaitu entitas laptop dan entitas aksesoris, seperti itu. Setelah itu ada pembeli, tabel pembeli. Nah, tabel pembeli ini kenapa di sini ada tabel baru? Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kan kalau di dalam skema relasi dia kardinalitasnya many to many, maka saat di dalam database dia akan membuat tabel baru. Nah, dari nama dari tabel baru itu adalah relasinya, yaitu membeli. Makanya di sini kita akan membuat atribut barunya, atribut tambahan untuk di dalam tabel membeli ini. Nah, seperti ini contohnya bisa kita lihat tabel membeli, ada tabel membeli. Nah, di dalam pembeli itu kan di relasi ini tidak ada yang namanya primary key. Jadi nanti primary key-nya akan mengambil dari primary key dari ini, dari kedua entitas yang saling berhubungan. Misalnya kode barang dengan kode pembeli akan menjadi entitas di tabel membeli. Ini sebagai contohnya tabel membeli. Di dalamnya ada primary key dan foreign key-nya. Yang pertama ada pembeli, ID kode barang, dan yang terakhir bakal ada atribut tambahan dari relasi tersebut, yaitu tanggal pembelian. Kita tidak perlu menambahkan atribut dari pembeli ini. Seperti itu. Sama juga halnya di membeli yang kedua ini aksesoris. Di sini akan ada primary key dan foreign key-nya ID pembeli, dan primary key dan foreign key-nya dari kode aksesoris berikutnya ditambah dengan atribut dari relasi tersebut. Atribut barunya yaitu tanggal pembelian. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan yang saya buat tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.